Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lanjut kita membuat sebuah aplikasi SIA-nya. Untuk basicnya kita bikin jurusan ini tadi. Selanjutnya kita bikin tabel mahasiswanya ya. Oke, kita kemarin sudah bikin jurusan ya. Ini yang kemarin kita buat. Edit sudah juga kita buat ya, jadi udah paham harusnya membuat dua kolom. Sekarang kita bikin tabel mahasiswa dimana di dalamnya ada beberapa kolom, sehingga harapannya kalian ketika udah membuat lebih banyak kasusnya dengan beberapa kolom itu juga jauh lebih mudah ya dengan beberapa kasus. Oke. Oke, kita buat dulu tabel database-nya seperti ini. Oke, nanti bisa di pause videonya untuk membuat file nama database-nya tetap sama. Kita cuma nambah tabel mahasiswa, primary key-nya NIM. Kemudian di sini ada nama, JK, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, foto, dan kode jurusan. Agak sedikit lebih banyak dibandingkan yang kemarin. Kalau kemarin tidak ada tempat lahir, tanggal lahir, dan agama. Nah, di sini ya. Oke, itu saja. Kita lanjut buat database-nya di DB SIA-CI di sini ya. Di sini tambahkan tabel namanya TBL mahasiswa, kemudian ada berapa kolom tadi? Kita lihat dulu tadi di sini ada 9 ya, 9. Kalau kurang nanti bisa ditambah ya. Kemudian di sini kita buat NIM sebagai primary varchar-nya. Kita kasih dia 20 sebagai primary key-nya. Kemudian klik go. Kemudian di sini nama varchar. Jadi walaupun banyak kolomnya nggak ada masalah sudah ya. Jadi tinggal kalian membuat rule algoritmanya saja. Enum. Di sini enum ya, pilih enum. Saya pilih L, bisa laki-laki langsung juga boleh ya. Nah, tapi kalau mau sukanya L juga nggak apa-apa. Ya, oke ya. Dan di sini TMT lahir, tempat lahirnya di mana mahasiswanya. Kemudian TGL lahir pakai date. Kemudian agama kita pakai varchar 50 ya. Kemudian alamat kita pakai teks. Foto kita pakai varchar cukup 50 juga gak apa-apa ya, karena kita pakai default nama. Nanti kode jurusan varchar 10 kita samakan dengan kode varchar yang ada di sini ya, yang di tabel varchar ya. Di tabel varchar kolomnya disamakan. Oke, sudah seperti ini. Kemudian seperti biasa, coba kita hubungkan ya antara tabel jurusan dengan mahasiswa. Bikin indeks baru di sini, di indeks, kemudian pilih namanya kode jurusan, kemudian go. Sudah berhasil. Di close, di refresh, sudah muncul ya. Sini jadi dia klik mahasiswanya tadi, struktur sudah jadi di sini ya. Kemudian kita buat relation view-nya, kemudian klik di bagian ininya, kode jurusan, di sini pilih jurusan, kemudian klik save. Restrict ya. Jadi terhubungnya, sehingga kalau misalkan ada kode jurusan di sini yang digunakan sama mahasiswa, maka di jurusan sini tidak bisa dihapus. Oke ya, itu saja. Udah jadi database-nya. Selanjutnya kita buat codingnya. Oke ya. Saya pertama buat dulu biar enak, saya buat ini M jurusan. Saya bikin dulu modelnya biar tidak bolak-balik ya. Sini bikin namanya mahasiswa ya. Kemudian di sini tinggal ganti jadi mahasiswa.
Di sini diganti jadi mahasiswa. Oke, sebentar ya. Tadi ada yang ketinggalan. Harusnya saya ini buatnya tidak seperti ini ya. Kita perbaikin, kita pakai query builder ya, query builder sehingga codingnya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Query this db get this. Nah, jadi gini doang ya. Nah, nanti referensinya bisa di user get-nya ya, gini. Jadi ini sama, ini sama, ini sama. Jadi ya nggak perlu anu. Oke ya. Kemudian kalau yang ini kita sama kayak gini juga, sama aja. Bedanya dia ditambahin where yang ada di sini ya, ada di sini. Udah sama aja. Nah, seperti ini jadi lebih ringkas, lebih bagus sehingga tampilannya jadi lebih simple ya, tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi terus ini tadi saya perbaiki, Ctrl A, mahasiswa, Ctrl A. Oke, saya balik lagi ke sini bagian mahasiswa, sorry kebanyakan ngapusnya ya. Oke, di sini jadi mahasiswa, di sini jadi mahasiswa. Kita nggak perlu ngetik ulang lagi ya, tapi bagusnya ngetik dari awal ya supaya Anda akan lebih hafal ya. Name ini udah semuanya sama kayak gini, sama ini sama. Sebenarnya nanti bisa di efisiensikan lagi, cukup satu model aja ya sebenarnya. Cuman ini karena buat pembelajaran kita buatnya berulang-ulang. Oke ya. Kemudian kita bikin controllernya. Pada logikanya sama antara jurusan dengan mahasiswa, hanya bedanya di mahasiswa ada namanya foto ya, jadi mengupload foto. Jadi kita akan memperbaiki beberapa bagian. Kalau di sini tinggal kalian ganti jadi mahasiswa. Nah, ini kan terhubung dengan tadi bukan jurusan tetapi ke mahasiswa. Di sini diganti jadi mahasiswa. Di sini jadi bukan jurusan. Saya blok aja gini ya. Kontrol. Nah, di sini mahasiswa satu aja, diganti satu-satu aja. Mahasiswa gini, jurusan di sini, redirectnya, view-nya juga sama. M jurusan kita kontrol D semuanya, jadikan mahasiswa. Ya, untuk view-nya kita larikan dia ke mahasiswa semua, redirectnya juga ke mahasiswa, hapus juga sama, print juga sama, halaman jurusan juga sama. Oke ya, sudah semuanya. Semudah itu. Tinggal kita baikin recordnya ya. Recordnya tadi kita sesuai dengan ada di database yang ada di sini. Jadi lebih simpel ini ya. Kalau memang dia kompleks, tapi kalau ketika kita bangun banyak menu itu jauh lebih cepat dibandingkan kita pakai native ya. Dan keamanannya juga sudah terjamin ya di sini. Jadi tinggal kita ganti di sini name, kemudian di sini record tambah ya. Nama, oke, sini koma, saya copy lagi di sini. Oke, di sini nama, habis nama adalah Ctrl D ya, diklik JK. Di sini adalah TMT lahir, pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini udah ada TMT lahir, tinggal kita ganti sini jadi tanggal lahir. Sini agama, kemudian alamat, kemudian foto. Nah, di sini di bagian foto kita tidak seperti ini ya. Nanti kita ambilnya dari fotonya. Nah, gini ya, foto. Kemudian nanti di sini kode jurusan. Kode salah kelebihannya. Kode jurusan. Oke ya. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya kita untuk mengupload, kita panggil namanya library upload ya. Kita panggil namanya library upload.
Jadi seperti ini. Saya buat dulu config-nya. Config ya. Jadi di config-nya ini kita atur upload-nya. Path kita arahkan kemana gitu ya. Nanti kita arahkan ke folder namanya assets. Gini ya, kemudian seperti ini, assets, titik koma, kemudian config lagi, kita buat allow. Nah ini allow with tab sini untuk mengatur file apa yang boleh. Nah makanya kemarin pada saat program pelajaran yang sebelumnya kita bikin aplikasi, kita tidak mengatur file apa karena kita tidak harus fokus ke sana, kita fokusnya nanti di kode injector ini ya. Jadi seperti ini ya, jpg ya. Oke, titik koma, kemudian config file name. Oke, nah ini namanya nanti kita atur namanya dia, kita random, jadi hilang dari nama aslinya numeric 6, sehingga nggak apa-apa kalian tadi 50, sebenarnya enggak kebanyakan itu ya. Config maximum size, jadi maksimum size nya berapa gitu ya. Nah ini maksudnya byte ya, jadi ini sama dengan 2 megabyte ya. Kemudian setelah itu kita panggil library yaitu bernama upload. Nah ditambah dengan config-nya ini, konfigurasinya ya. Oke, nah kita seperti ini. Kalau mau upload ya, this upload cukup gini doang. Panggil kelasnya, sudah disediakan kelasnya, namanya metodenya do upload ya. Kemudian namanya foto ya. Foto ini berasal dari nanti ketika kita masukkan di formnya, nama filenya adalah foto. Oke ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, upload data itu this upload, kita dapatkan namanya itu bukan data. Oke, kita panggil dari upload tadi kelas bernamanya data uploadnya ya. Di dalam upload itu terdapat data, salah satunya adalah file name-nya. Ini ya, kita udah dapat file name-nya. Ketika udah kita dapat file name-nya, kita bisa tangkap file name-nya seperti ini. Nah ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau full upload fotonya masuk ke sini, namanya sudah masuk, dilakukan penambahan, tadi sudah kita lakukan tambah. Kemudian kalau fotonya tidak sesuai dengan config yang kita buat, itu kembalikan ke mahasiswa tambah tadi ya. Jadi kembalikan gini ya. Oke. Nah seperti ini ya. Udah oke, jadi dia kalau nggak sesuai di sini disuruh kembali gitu aja. Sebenarnya ada report errornya, cuma karena ini basic, jadi saya tidak akan banyak memberikan coding yang terlalu banyak sehingga menyebabkan kebingungan. Setidaknya dasarnya udah dapat ya. Oke. Nah di sini ada sesuatu yang kalau saya tambahkan, ini kita ada kode jurusan ya. Jurusannya kita panggil dulu $data jurusan. Nah di jurusan ini kita buat namanya get data jurusan ya. Jadi kita panggil, jadi nanti bentuknya di sini adalah combo box di dalam formnya nanti ya, jadi data udah kita siapkan jurusan. Kemudian juga ada data agama, kita juga sama siapkan juga datanya. Sebenarnya bisa pakai array ya kita buat, cuman saya ngerasa kalau pakai array itu terlalu banyak pengulangan dan resiko untuk data itu, kalau misalkan ada agama baru akan repot, kita akan nambah ya. Jadi kita bisa nambahkan di sini get data agama gitu.
gitu ya. Nanti kita buat database tentang agama ya. Oke, sudah seperti ini, udah oke ya untuk tambahnya. Nah, ini kan kita belum ada di mahasiswa ya. Jadi kita bisa tambahkan metodenya adalah seperti ini. Public function get data jurusan. Nah, ini tinggal kita panggil jurusan. Nih, codingnya sama seperti ini, gini, simple aja. Ya, bedanya di sini kita ganti getnya bukan lagi table, tapi kita ganti namanya adalah jurusan. Nah, gitu ya. Kalau tangan agama kita tinggal copy paste. Di sini agama kan ya. Nah, agama. Enaknya gitu ya. Jadi nggak repot kayak natif ya. Ini udah banyak dibantu dengan banyak kelas-kelas yang ada. Jadi lebih cepat kita buat program. Ya, normalnya mungkin sejam 2 jam udah jadi satu program ya. Gitu ya. Template-nya sudah ada kan ini, sudah jadi. Jadi agama udah jadi. Mungkin kalau edit sebenarnya mirip kayak tambah ya tadi. Jadi kalau gitu kita copy aja yang ini, algoritmanya ya bagian ininya. Nah, ini kita udah dapat datanya. Kemudian edit itu kita copy yang ini. Jadi kalau dia mau ngupload seperti ini, kita bikin syaratnya sini. Ya, jadi sekali lagi ini untuk pemula. Jadi saya nggak nambahkan coding-coding yang rumit ya. Kemudian kita panggil library-nya juga yang ini ya, tadi library-nya ini. Oke, library-nya yang ini. Oke, nah ini ya. Kemudian kita buat logikanya ya. Ini logikanya misal if. Nah, jadi kalau gambarnya kosong kita nggak ngupload gambar, tapi kalau gambarnya tidak kosong, kalau gambarnya kosong, ini kondisi gambar kosong ya, kita ngupload tanpa foto. Tapi kalau ada fotonya maka kita bisa tambah ya. Ya, oke. Nah, ini ya fotonya. Jadi di sini kalian bisa lihat kalau dia nggak ada foto, kita kayak biasa aja, normal gini aja. Nah ya, nah normal gini biasa, normal kayak biasa gini ya. Cuman datanya bukan jurusan ya, tinggal kalian ganti datanya bukan jurusan, kita ganti ambil datanya dari sini. Ini tinggal ngopi aja. Tuh mudah banget kalau di Codeinator, lebih mudah ya. Tapi logikanya memang agak lebih rumit. Kita nggak pakai foto di sini ya. Nah, karena yang edit tidak pakai nim. Nah ya, oke, udah paham ya di situ. Oh, ini maaf ya, bukan jurusan, ini salah ke mahasiswa ya. Jadi cek dulu kalau ada yang masih salah, redirectnya salah, tinggal diperbaikin. Terus gimana kalau dia mau upload? Logikanya sama kayak ini lagi, gitu ya. Copy aja ini coding semua, dimasukkan di sini logikanya, ya. Jadi cek dulu fotonya apakah bisa diupload enggak. Kalau enggak, dia sudah kembali ke, bukan ke tambah lagi, kembali ke edit. Ini saya rapikan lagi, tekan tab di blok, kemudian tekan tab, kemudian di sini do upload seperti biasa. Kemudian di sini bukan tambah ya, kita codingnya yang ini kita pakai. Nah ini ya, nah ini edit. Nah, coding editnya gini, simple gini, udah jadi. Name-nya nggak usah dipakai ya, sorry. Name-nya karena kita edit tidak pakai name. Oke ya, name-nya jangan lupa di read only. Kalau ngapusnya gimana? Ngapusnya sama, kayak gini aja. Udah, sesimpel itu, udah ngapus. Mahasiswa udah print, udah jadi. Ini controller sudah jadi, seperti ini. Kemudian kita buat yang namanya view-nya ya. View-nya di sini. View-nya tinggal kalian copy paste semua coding di jurusan ini, tinggal kita menyesuaikan aja. Nah, tinggal di sini foto lagi. Mahasiswa ya gitu ya, mahasiswa. Sudah sesimpel ini, kita tinggal buat codingnya di bagian mahasiswa view. Nah, udah paham, tinggal ganti aja. Ini bukan jurusan tapi kita ganti sama Ctrl D jadi mahasiswa.
Ini bukan kode mahasiswa, ganti kode mahasiswa menjadi apa primary key-nya? NIM. Ini kan? Nah, udah jadi ya. Oke, tinggal kita sesuaikan. Ya, saya pause dulu. Kita lanjutkan lagi. Ini ya mahasiswa. Nah, kita tinggal menyesuaikan kolom yang ada gitu ya. Jadi misalkan di sini tadi kita lihat di sini kita punya kolom apa aja ya. Pertama NIM. Di sini NIM ya, ganti NIM. Ya. Oke, kemudian sini adalah namanya. Kemudian TH lagi, itu adalah jenis kelamin. Ingat ya, ini HTML-nya, jadi nggak ada masalah kalau kalian mau nulis CK jenis kelamin, karena tidak berhubungan dengan database. TH, kemudian tempat lahir, kemudian TH lagi, di sini tanggal lahir, di sini TH lagi, agama, di sini TH lagi, alamat, di sini TH lagi, foto. Di sini TH lagi adalah jurusan. Oke ya, jurusan. Oke, di sini kita tinggal panggil NIM, nama. Oke, NIM, nama. Kemudian di sini kita tambahkan TD. Sini adalah $R JK sesuai dengan database ya. Kemudian PHP di sini adalah $R, tempat lahir di sini TD, PHP. Nanti kita akan perbaiki tampilannya, tapi sekarang kita fokus kepada bagaimana caranya menampilkan dulu aja ya. Lahir secara langsung, PHP $R, agama, kemudian TD, PHP, $R, alamat, kemudian terakhir adalah jurusan dulu ya, PHP, $R, foto, TD, PHP, $R, sini adalah kode jurusannya. Oke ya. Udah seperti ini. Nanti kita tambahkan foto di sini ya, berarti kita pakai IMG ya. Kemudian supaya nggak terlalu gede, width-nya kita atur 150 pixel, height-nya sama 150 pixel. Ini kita tadi larikan di asset ya, maka di sini kita tinggal PHP base URL buka kurung asset garis miring ya. Di sini kita masukkan $R fotonya. Oke ya, cukup seperti ini, udah keren. Sebentar ya, saya ada yang ketinggalan di sini. Kita tambahkan folder asset di sini ya. Tambahkan folder asset untuk nampung fotonya tadi ya. Klik kanan di application, di SIA, klik kanan new folder, namanya asset. Oke ya, udah cukup bagus di sini. Kemudian ini juga udah benar, ini semua udah benar. Oke ya, untuk tampil udah tampil. Kita coba jalankan dulu. Kita panggil controllernya namanya mahasiswa. Tampil ya. Oke, kita coba deh tampilkan data data, insert data sembarang aja datanya. Buat menguji aja ini. Buat menguji. Nah, jadi diuji dulu datanya. Oke, go. Kita tes di sini muncul ya di database. Apakah muncul juga di sini? Ternyata muncul ya. Sip, udah oke. Datanya udah oke ya, datang. Oke, selanjutnya kita bikin tambahnya. Gampang banget, tinggal di bagian application, view, mahasiswa bikin tambah. Kita tinggal menyesuaikan aja ya. Ini form apa tadi? Form tambah mahasiswa ya. Biar cepet, karena kita udah punya latihan sebelumnya yang udah pernah ngerjakan ya.
itu kita tinggal ambil aja sebenarnya. Cuma kalau enggak dari awal aja ya, biar enak gitu ya. Oke, dari awal aja deh ya. Oke. Ini ada pertama adalah NIM. Ntar ya, ada orang. Oke, kita lanjutkan di bagian sininya mahasiswa. Kita kolomnya tadi ada beberapa kolom ya. Kita coba di sini. Ctrl KB. NIM nama ya, NIM di sini kok NIM. Kemudian di sini juga kita tinggal tambahkan nama. Masukkan name-nya di sini nama. Kemudian saya copy paste lagi di bawah. Untuk jenis kelamin min ya. Di sini kalian tinggal input tipe radio, namanya JK, value-nya laki L ya, L laki BR, kemudian input lagi, saya gedekan ya biar enak kelihatan. Inputnya radio, name-nya JK lagi, value-nya adalah P, di sini adalah perempuan. BR-nya sudah di sini ya. Oke, setelah jenis kelamin kita perlu apa? Tempat lahir, tanggal lahir, agama ya. Tempat lahir. Oke. Label tempat lahir sama dengan nama ya, karakteristiknya nama, tinggal ganti aja di sini. Ini tempat lahir ya, TMT lahir. Terus ada tanggal ya, tanggal lahir. Tanggal lahir di sini tinggal tanggal, tinggal tipe datanya date, di sini TGL. Gampang banget ya. Jadi nggak ada yang susah. Tanggal lahir, agama, alamat foto. Agama, alamat foto, agama ya. Agama, oke, label agama. Nah, kita sebelumnya di bagian controller sini sudah ada agama ya. Jadi kalau gitu di bagian input sini kita tinggal pakai select ya. Kemudian kasih nama, dia adalah agama. Nah, datanya kita ambil dari yang dari sini ya, variabel ini ya, ini agama. Oke, data agama ya. Oke, isinya adalah for PHP for each. Di sini adalah agama. Di sini $R, kita pakai R. Kemudian ditutup PHP-nya, kemudian tanda tanya PHP. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan namanya option. Kemudian value-nya adalah PHP $R agama ya. Di sini sama juga sama. Oke, $R agama. Kemudian saya tambah BR di sini lagi. Setelah itu ada alamat dan foto ya. Alamat dan foto. Alamat berarti sama kayak gini, hanya bedanya dia pakai text area ya. Alamat kita ganti ininya jadi text area, kemudian name-nya adalah alamat. Ini ya. Kemudian tinggal tambah lagi namanya, ambil aja dari tempat lahir ini, copy paste lagi. Di sini adalah foto tipenya file, dan ini adalah foto. Required semua ya, jadi datanya harus diisi, jadi nggak boleh kosong ya, sehingga maksud user harus ada datanya. Oke, sudah semua. Foto, jurusan terakhir ya, belum jurusan sama kayak agama, tinggal kalian copy paste di agama, tinggal ganti nih namanya jurusan. Di sini adalah kode jurusan sesuai dengan kita mau masukkan di sininya ya, nanti di bagian tambahnya di sini ya. Nih ditangkapnya namanya kode jurusan. Maka di sini juga sama kode jurusan, dan di sini kita ambil datanya kan dari sini ya, jurusan.
Di sini kita kasih nama jurusan. Nah, karena di sini sudah R, di sini lebih baik itu walaupun bisa, cuman kurang bagus. Kita bedakan aja sih. Ya, di sini namanya kode jurusan dan di sini namanya adalah jurusannya. Oke ya. Oke, sudah semuanya. Simpan sudah semuanya. Oke ya, sudah semua. Mungkin nanti ada masalah di agama. Kenapa di agama? Karena kita belum bikin tabelnya ya. Nah, kita tambah dulu aja deh tabel agama di sini. Struktur, maaf, data DBSIA, bagian bawah TBL agama, boleh di create. Kemudian kode agama kita pakai gini aja, 5 aja cukup. Auto increment ya, primary key, kemudian agama. Oke ya. Kenapa auto increment? Karena auto increment ini sehingga kita nggak perlu menginputkan kodenya, jadi ya gitu ya. Jadi dia otomatis langsung auto incrementnya jalan. Auto increment akan nambah secara otomatis datanya ya gitu. Contoh misalkan saya insert ya. Oke, insert ini nggak perlu diisi, cukup tulis misalkan sini Islam, sini Kristen dalam kurung Protestan atau langsung aja Protestan, go. Kemudian kita bisa tambah insert lagi di sini ya. Lebih enak pakai ini ya. Gini aja deh, sudah muncul ya. Nah, itu otomatis ya, tadi padahal kita nggak ngisi kode agamanya, tapi bisa otomatis ya. Tuh. Kemudian insert lagi into TBL agama, biar enak aja saya pakai coding aja ya, coding inputnya. Kemudian di sini 000 aja, kemudian saya tambahkan Katolik, tutup kurung, koma, tambah lagi data, 0 lagi, 0 di sini adalah Buddha. Mana kalau salah tulis ya. Oke, 0 datanya kosong ya. Nanti jadi diisi sama auto incrementnya. Hindu, Konghucu. Ini Konghucu bener tulisannya gitu ya. Konghucu ya, bener ya. Takut kita ini karena sensitif ya. Oke, Ctrl Enter, udah masuk datanya, langsung kita klik DBSIA-nya di sini. Agama, datanya sudah masuk ya, 1 2 3 4 5 udah datanya. Otomatis padahal saya tadi 0 ya di sini. Itulah fungsi dari auto increment, tipe datanya integer, wajib integer, dan dia harus primary key. Auto increment di sini ya. Oke, lanjut aja lagi ini. Oke, kita lanjut lagi. Udah nggak ada error ya harusnya. Kita coba aja jalankan programnya. Ini salah, yang ini ya, ini saya buang aja. Oke, kemudian saya klik tambah. Oke, jurusannya dia bilang error ya. Kenapa error? Kita lihat dulu. Undefined kode jurusan dia bilang. Saya nulisnya apa di sini? Kode underscore jurusan udah benar. Kesalahannya ada di bagian tambah. Di sini KD underscore jurusan. Oke. Ini R ya, harusnya J ya. Nah, ini salahnya di sini. Karena harus konsisten ya, tadi manggilnya di sini R, di sini R. Maka di sini kalau ini J, di sini J. Kayaknya dia error ya. Oke, salah ya. Di sini kemudian saya refresh, sudah muncul ya. Nih datanya muncul, agama udah muncul. Masalah tampilan nggak usah dipikirkan dulu ya, nggak usah terlalu rapi. Nanti kita rapikannya pakai framework namanya CSS, namanya Bootstrap ya itu. Jadi masalah tampilan nomor 2, yang penting kalian memahami yang namanya algoritmanya, udah ngerti ya. Itu paling utama ya. Kita masukkan datanya, sembarang aja masukkan datanya, kemudian tes dulu. Kita tes, nggak perlu harus datanya benar. Nanti kalau udah benar baru kita fokuskan. Sang gambarnya ini ya.
Oke, kita simpan. Oke, call to undefined random string ya. Kenapa kayak gini? Karena untuk memanggil helper namanya string ya. Helper bernama string kayak itu ya. Jadi di autoload-nya tambahkan di bagian helpernya sudah ada main, tambah lagi kita namanya string. Nah, string kalau main ini buatan kita sendiri. URL dan string adalah helper yang sudah dibuat sama codeinator ya. Jadi kita tinggal pakai. Itulah enaknya framework. Banyak algoritma yang sudah paling umum dipakai sama orang itu sudah disiapkan sama mereka. Jadi sangat membantu sekali dan mempercepat dalam kita membuat sebuah program. Kita refresh kembali. Udah berhasil ya. Oke, back dulu. Apakah berhasil? Oh, tidak berhasil ya. Kita coba lagi. Tes lagi karena tadi ada errornya itu ya mungkin. Oke, kita tes lagi di sininya. Jadi kalau error jangan bingung ya. Tracing satu persatu dari algoritma yang ada. Ini saya cek dulu apakah filenya gede ya. Oh ya 1 mega masuk ya karena kita 2 mega kan ya. Oke, kemudian simpan. Ups, ada kesalahannya di mana? Ketika kita lihat di controllernya dulu, ketika nih redirect mahasiswa. Oh, berarti ada kesalahan nih ya. Nah, ada kesalahan di JPG assets. Apakah sudah saya buat asetnya? Assets sudah saya buat. Assets library load sudah benar, random stringnya udah benar, maximum size-nya udah benar semua. Oke, kenapa kita tidak bisa ya jalankan ini error tadi? Kenapa? Karena saya lupa di bagian ini kita harusnya tambahkan atribut lagi ya, khusus untuk atributnya itu anti-type ya, anti-type, kemudian multi part garis miring form data gini ya. Oke, ini kesalahan di situ. Kita coba refresh kembali, continue, kita tes laki-laki, tes aja nih, ngetes. Nanti kalau kita hapus ya fotonya, kita ambil. Oke, simpan. Oke, berhasil ya, dapat codingnya sudah, fotonya udah masuk ya. Sekarang gimana kalau ngedit? Nah, ngedit mah sama kayak tadi, tambah gampang banget. Oke, jalan ya. Oke, saya pikir tadi nggak jalan. Oke, tambahnya copy paste dari ini coding tambah, Ctrl A, paste aja. Kemudian di sini kita name-nya, ingatin name-nya ini karena primary key, jadikan dia read only. Di sini kita tambahkan value PHP, ininya adalah query. Di sini adalah name-nya ya. Tambahkan value setiap kolom. Di sini nama. Nanti tergantung klien kalian. Kalau misalkan kalian mau buat sebuah aplikasi itu tidak harus semuanya terisi, nggak usah dikasih required ya. Oke, ini kayak gini logikanya sama ya. Jadi misalkan logikanya PHP if $query adalah JK sama dengan L ya, maka gitu ya, maka logikanya seperti ini. Tutup kurung, else gitu ya. Else kurung, tutup kurungnya di sini. Nah, jadi gitu ya. Logikanya gini, kalau jenis kelaminnya L, maka yang dicekit atau dipilih adalah laki-laki ya, L di sini ya. Nah, gampang ya, kalau dia L maka cekitnya ada di sini. Tapi kalau dia bukan L, pastikan satunya P ya. Itu adalah di sini kita cekitnya di bagian ini. Gitu ya, gampang banget. Terus tempat lahir sama kayak ditambah sini, tinggal copy paste aja kalau nggak mau terlalu banyak ngetik.
Yang penting fokus kepada algoritmanya ya. Sekali lagi algoritma itu sangatlah penting dalam dunia programming. Tanggal lahir, TGL lahir, ya, TGL salah. Dan satu lagi fokus ya, teliti dalam dunia programming ya. Dan sama algoritmanya kalian tinggal buat seperti ini aja. If query agama itu sama dengan $r agama. Nah gini, kalau sama ya select, pilih ya, gitu, dipilih. Kalau nggak sama jangan dipilih gitu ya, else. Oke, di sini tutup kurung di sini ya. Tinggal kalian masukkan ini ke dalam ini, kemudian dimasukkan lagi di sini. Di sini masuknya selected ya. Jadi select kalau radio check it, kalau di option itu selected ya. Oke. Kalau agama sama ya, tinggal kita masukkan aja di text areanya, tidak di dalamnya tapi di bagian di update dari text areanya. Kita tinggal ganti alamat. Kalau foto, karena foto ini gambarnya, maka kita tinggal ngambil gini aja, emg php base url, masukkan ke assets garis miring titik $r adalah foto. Oke ya, gini. Ikutin satu-satu, teliti, jadi kalian akan jauh lebih baik. Supaya nggak kebesaran, saya tambahkan width-nya 150 pixel, height-nya sama dengan petik 150 pixel. Salah ya, sama dengan petik 150 pixel. Maaf kelebihan ya. 150 pixel. Jurusan logikanya mirip kayak ini. Saya ambil logikanya aja. Ya, copy paste aja logikanya. Saya tinggal optionnya pindahkan, Ctrl X, saya ganti ini optionnya. Iya, di sini jadinya selectednya di sini. Ingat ini bukan agama, jadi kita ganti dengan apa? Kode jurusan, apakah sama dengan kode jurusan yang ada di sini. Ingat ini bukan R tapi C, gampang ya. Sudah selesai, kita refresh, edit di sini ya. Oke, whoops, ada kesalahan, undefined foto dia bilang. Oke. Undefined, ya benar, karena di sini kosong ya. Kalau di sini ada gambarnya sama ya. Oke, kita coba ada kesalahannya di mana. Kita tracing satu-satu. Foto. Oh ya, sini bukan R ya, tapi query ya. Sorry, saya salah. Bukan R tapi query. Oke, semudah ini gambar ya. Oke, nanti masalah tampilan itu nomor 2 ya. Udah nanti kalian akan mudah. Saya ganti misalkan dia, kita perbaikin datanya, tempat lahirnya di Samarinda, namanya misalkan Putra misalkan. Kemudian alamatnya Jalan Pemuda misalkan. Oke, saya simpan. Nah ini karena kita ngedit itu nggak diwajibkan orang ngedit ya gambarnya, maka kita hapus requirednya ya, hapus requirednya. Refresh kembali. Putra, ini ya Putra, ini basicnya. Jadi kalau nanti mau yang advance-nya boleh saya kasih. Nanti kita bagian di project aja. Di bagian project membuat suatu aplikasi kompleksnya, nanti saya akan kasih beberapa kayak form validation dan sebagainya. Ini basicnya, jadi pahami dulu algoritmanya gitu ya. Kalau udah paham algoritmanya aman ya. Oke, di sini tinggal saya ganti gambarnya, misalkan gambar ini, simpan. Duplicate entry. Oke. Iya, ada kesalahan, yaitu di bagian mahasiswanya, editnya di sini bukan insert ya. Saya ada kesalahan. Oh ya, di bagian tambahnya di sini ada kesalahan. Saya bukannya edit di sini, bukannya, harusnya bukan nambah, di sini adalah edit. Nah, makanya dia bilang insert double jadinya. Iya, benar sekali. Kemudian tambahkan di sini apa tadi? $query apa nimnya gitu. Jadi alamatnya tepat ya. Kalau kalian kosongkan juga nggak apa-apa, sama aja sih sebenarnya, ada pengaruh. Oke ya, Putra, simpan. Oke, masih terrefresh.
Kita ulang aja lagi, nggak apa-apa, kita kosong lagi datanya. Nah ini mungkin nanti akan bertanya, wah kalau ada salah satu aja bisa kayak gini, bisa repot nanti si user ya. Enggak, nanti kita ada chart tekniknya, si user nggak perlu menginput berulang-ulang seperti ini ya. Tuh. Simpan. Oke, berhasil ya, datanya berubah ya, datanya berubah ya. Misalkan saya ini mau ganti foto di sini, saya ganti foto ini ya, saya masukkan foto baru. Iya, apakah berubah? Oke, di bagian foto kita ada error. Oke, kita coba tracing lagi. Di sini foto tipe file foto udah benar, mahasiswanya ketika diedit udah benar semua. Upload foto, upload foto data file name, di sini foto juga udah benar, tidak ada yang salah. Oke, tadi saya ada beberapa kesalahan. Oke, tadi kita sudah tracing apa yang salah. Ternyata yang salah di sini ya. Ini algoritmanya nggak jalan ya. Nggak ngecek dia apakah kosong. Ternyata kita lebih baik pakai gini aja ya. Jadi apakah foto name-nya itu kosong? Kalau kosong dia nggak akan jalankan ya. Kita coba lagi ya, edit, masukkan foto apa aja nanti fotonya. Oke. Gini ya. Oke, sembarang aja. Kita coba simpan. Ini buat uji coba aja. Nanti kalau udah benar baru kita pakai data benar. Sekarang kita hapus. Hapus tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Oh, jalan ya. Oke. Hapusnya jalan ya. Jadi kalau kita hapus semuanya dulu, kita pakai foto orang dulu. Foto 4x3 ya. Kita coba pakai di sini. Gambar barang aja, mohon maaf kalau fotonya dipakai, buat sampel aja ya. Oke, 4x3 ini contoh aja ya, contoh ya. Nah, kita pakai foto yang foto free gitu aja, pas foto gitu ya. Nah, nanti kita, karena ini dunia internet ya, jadi takutnya nanti ada izin segala macam ya. Kita pakai foto free orang ya, gitu ya. Nah, kita pakai karakter ada ya. Oke ya, nih misalkan ini aja deh. Nah, ini simpan image-nya, foto free harusnya. Nah, ini kita ganti dia jadi JPG ya. Kita coba masukkan, tambah NIM-nya misalkan 11111, namanya Iqbal misalkan, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Samarinda, tanggal lahirnya tanggal, kita ganti tanggal 2000 misalkan. Kemudian di Islam, Jalan Pemuda ya, fotonya yang tadi kita masukkan, yang download tadi baru jadi download, simpan. Oke, masuk ya datanya. Kalau kita edit di sini udah masuk ya. Oke, udah keren ya. Nah, ini udah paham. Semoga kalian paham dari sini. Sekarang printnya lagi ya. Oke, print. Nah, print ini gampang banget. Kalian tinggal buat di bagian view-nya itu tinggal menyesuaikan aja sebenarnya. Dan printnya ini kita tinggal ambil aja di bagian view, copy paste semuanya, tinggal buang yang kita tidak pakai. Itu adalah ini ya, aksinya kita nggak pakai, kemudian di bagian tombol ini kita juga nggak pakai ya. Cukup seperti itu. Nah, udah jadi. Nah, udah jadi ya, udah jadi datanya. Udah cukup keren. Saya review lagi, saya bisa nambah data ya di sini, kemudian edit. Kita sudah bikin 2 controller, 1 mahasiswa, 1 jurusan. Nah, ini kalau kayak gini, misalkan ini ya, ini kita kelebihan yang kita buat relasi itu ya. Kalau saya tambah lagi misalkan IPA misalkan.
ilmu pengetahuan alam gitu ya, simpan IPA itu ya. Nah kemudian kalau kita masuk di mahasiswa, kita pakai ini IPA-nya, misalnya kita edit dia IPA di jurusannya, simpan. Nah IPA ya, ketika kita hapus IPA itu nggak bisa, kita balik ke jurusan itu kita hapus IPA-nya, hapus nggak bisa, cannot delete ya, jadi nggak bisa dihapus. Kalau PTK-nya bisa dihapus nggak bisa karena dia tidak terrelasi. Nah ini terhapus ya gitu ya, karena kita buat relasi tadi. Gimana kalau errornya dihilangkan? Sangat bisa, nanti kita manajemen errornya itu sangat gampang sekali. Oke ya. Oke, itu saja, udah 50 menit saya buat tutorialnya. Semoga ini bermanfaat. Kalau nanti bingung bisa chat di komentar. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.